Lailatul Qadar dalam bahasa Arab berarti malam ketetapan atau malam kemuliaan, adalah malam yang sangat istimewa dalam Islam, di mana Al-Quran diturunkan, yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup utama bagi kita umat Islam. Malam Lailatul Qadar juga dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Kata Qadar memiliki beberapa makna, termasuk penetapan atau pengaturan dan kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dalam Islam, di mana Allah menetapkan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang penuh berkah dan rahmat, di mana ibadah di malam tersebut memiliki pahala yang sangat besar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan, di mana malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan yang kemudian akan menjadi suatu ketetapan untuk waktu yang telah ditentukan. Lailatul Qadar diperkirakan terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada malam ganjil menurut hadits-hadits syahih. Beberapa tanda yang mungkin menandai Lailatul Qadar adalah matahari yang terbit tidak terlalu panas dan cenderung meredup, serta suasana yang penuh kedamaian dan ketenangan. Beberapa ulama dan ilmuwan muslim modern berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki dimensi waktu yang berbeda. Dijelaskan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadr 3, di mana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dan para malaikat turun membawa rahmat. Dari perspektif sains cabang fisika dan kosmologi, fenomena ini bisa dikaitkan dengan konsep ruang waktu, relativitas, energi, dan keteraturan alam semesta hingga fenomena metafisik. Dalam teori relativitas Einstein, waktu bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi relatif terhadap pengamat dan kondisi tertentu seperti kecepatan dan gravitasi. Ada 2 konsep utama yang bisa dikaitkan dengan Lailatul Qadar: dilatasi waktu, time dilation. Dalam fisika, waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan dan medan gravitasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi, dalam dimensi spiritual, ibadah yang dilakukan dalam 1 malam ini bernilai seperti ibadah dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang. Fenomena ini mengingatkan kita pada konsep waktu dalam lubang hitam, black hole, di mana gravitasi ekstrim memperlambat waktu relatif terhadap dunia luar. Dimensi waktu dalam alam semesta. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'arij 4, disebutkan bahwa malaikat dan ruh naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun di dunia. Ini sejalan dengan teori dalam astrofisika bahwa waktu dapat memiliki berbagai dimensi dan tidak bersifat linear seperti yang kita pahami di bumi. Malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar mungkin beroperasi dalam dimensi waktu yang berbeda, sehingga peristiwa di malam ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada waktu biasa. Takdir dalam Islam dan konsep determinisme dalam sains. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia tetap memiliki usaha atau ikhtiar dan doa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai faktor yang dapat mengubah takdir tertentu. Hal ini berhubungan dengan determinisme dan probabilitas dalam sains, determinisme klasik atau fisika Newton. Dalam pandangan mekanika klasik Newton, alam semesta bekerja seperti mesin yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teori, jika kita mengetahui posisi dan kecepatan semua partikel di alam semesta, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ini mirip dengan konsep takdir tetap atau qadar dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui semua kejadian yang akan terjadi. Mekanika kuantum dan probabilitas takdir. Dalam fisika modern, terutama mekanika kuantum, tidak ada sesuatu yang sepenuhnya deterministik. Misalnya, posisi dan kecepatan partikel subatom tidak bisa diprediksi secara pasti, hanya dalam bentuk probabilitas atau prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini menunjukkan bahwa dalam tatanan fisik dunia, ada unsur kemungkinan dan pilihan, mirip dengan bagaimana manusia masih bisa berdoa dan berusaha untuk mengubah takdirnya. Kesimpulannya, dalam perspektif sains, ada 2 aspek takdir. 1. Aspek deterministik,
hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmunya yang Maha Mengetahui. 2. Aspek probabilistik, hal-hal yang masih bisa berubah berdasarkan usaha manusia, doa, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kausalitas dan efek domino dalam alam semesta. Dalam fisika, hukum sebab akibat atau kausalitas menyatakan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab. Apa yang terjadi di Lailatul Qadar, misalnya doa yang dikabulkan, keputusan spiritual seseorang, atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam perjalanan hidup seseorang selama setahun ke depan. Ini mirip dengan konsep teori efek kupu-kupu atau butterfly effect dalam teori chaos, di mana perubahan kecil dalam suatu sistem dapat menyebabkan dampak besar di masa depan. Gelombang energi dan keheningan malam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki suasana yang tenang, tidak panas dan tidak dingin, serta cahaya matahari keesokan harinya tampak lebih redup. Ini dapat dikaitkan dengan beberapa fenomena alam, seperti fluktuasi elektromagnetik yang stabil. Pada malam tertentu, aktivitas elektromagnetik bumi bisa lebih stabil, yang berpengaruh pada cuaca, atmosfer, dan persepsi manusia terhadap ketenangan. Bisa jadi pada malam Lailatul Qadar ada keseimbangan unik dalam gelombang elektromagnetik bumi yang membuat atmosfer lebih tenang dan nyaman. Efek ionisasi udara dan atmosfer. Sebagian ulama dan ilmuwan muslim berspekulasi bahwa ionisasi udara yang rendah bisa membuat suasana lebih nyaman dan damai. Ini mirip dengan efek Schumann resonance, yakni gelombang elektromagnetik alami yang beresonansi dengan bumi dan berpengaruh pada ketenangan manusia. Lailatul Qadar mungkin berhubungan dengan fenomena energi kosmis tertentu yang berdampak pada manusia dan alam semesta. Frekuensi gelombang otak dan meditasi atau khusyuk. Studi menunjukkan bahwa doa dan ibadah malam dapat menyebabkan gelombang otak masuk ke dalam kondisi theta 4-7 Hz yang berhubungan dengan kreativitas, intuisi, dan kesadaran spiritual tinggi. Ini bisa menjelaskan kedamaian luar biasa yang dirasakan orang-orang di malam Lailatul Qadar. Pengaruh medan elektromagnetik bumi. Beberapa peneliti menduga bahwa pada malam-malam tertentu, medan elektromagnetik bumi lebih stabil, yang mungkin berdampak pada kondisi emosional dan spiritual manusia. Hal ini bisa menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih tenang dan fokus saat beribadah di malam hari, terutama di malam Lailatul Qadar yang penuh keistimewaan. Dalam Lailatul Qadar, dikatakan bahwa malaikat turun membawa keberkahan hingga fajar. Jika kita mencoba menghubungkannya dengan sains, kecepatan cahaya dan malaikat. Jika malaikat adalah makhluk cahaya atau nur, maka mereka mungkin bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari yang kita pahami. Dalam relativitas, objek yang mendekati kecepatan cahaya mengalami perbedaan waktu yang signifikan, yang mungkin menjelaskan bagaimana malaikat turun dalam satu malam, tetapi membawa dampak dalam skala waktu yang lebih panjang. Dimensi di luar fisika biasa. Fisika kuantum membuka kemungkinan adanya dimensi ekstra selain 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Malaikat, sebagai makhluk yang tidak terikat oleh hukum fisika biasa, mungkin beroperasi dalam dimensi yang tidak terlihat oleh manusia, atau hukum fisika luar biasa. Pengaruh doa dalam medan energi dan kesadaran. Studi dalam psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa doa dan ibadah khusyuk dapat mengubah pola pikir seseorang, meningkatkan fokus, dan bahkan berdampak pada kondisi fisik dan emosional. Doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar bisa menciptakan gelombang energi positif yang mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang di masa depan. Dalam konsep mekanika kuantum, pikiran dan kesadaran manusia memiliki pengaruh terhadap realitas, seperti dalam eksperimen double slit, yang mengindikasikan bahwa niat dan doa bisa berperan dalam menentukan hasil yang terjadi. Genetika, epigenetika, dan pengaruh lingkungan. Dalam epigenetika, lingkungan dan pengalaman hidup bisa memengaruhi ekspresi gen seseorang tanpa mengubah DNA-nya. Doa dan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar
dapat memengaruhi hormon dan ekspresi genetik, yang pada akhirnya bisa mengubah cara seseorang berpikir, bertindak, dan membuat keputusan dalam 1 tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa takdir tidak hanya soal kejadian di luar kendali kita, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menerima ketetapan tersebut. Kesimpulan, Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan ketetapan untuk 1 tahun ke depan. Dalam perspektif sains, ini bisa dipahami dengan beberapa konsep berikut: hukum sebab akibat dan efek domino. Keputusan dan doa yang dibuat di malam ini bisa memicu perubahan besar dalam hidup seseorang. Determinisme versus probabilitas. Takdir sudah ditetapkan, tetapi masih ada ruang bagi manusia untuk mengubahnya melalui usaha dan doa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirip dengan mekanika kuantum. Energi dan kesadaran. Doa dan ibadah dapat mengubah pola pikir serta mempengaruhi ekspresi genetik dan hormon seseorang, sehingga mengubah masa depannya. Fenomena alam dan kosmis. Kemungkinan adanya keseimbangan energi tertentu yang menjadikan malam ini lebih damai dan penuh ketenangan. Lailatul Qadar bukan sekadar malam penuh berkah dalam dimensi spiritual, namun bisa dikaitkan dengan konsep relativitas waktu, energi kosmis, kestabilan atmosfer, dan dimensi spiritual di luar pemahaman manusia. Meskipun tidak semua aspek ini dapat dijelaskan secara ilmiah, konsep-konsep ini membantu kita memahami bagaimana fenomena malam tersebut memiliki makna yang mendalam, baik dari sisi spiritual maupun dari kemungkinan hubungannya dengan keteraturan alam semesta. Lailatul Qadar merupakan momen di mana skenario masa depan dituliskan dengan hikmah dan memiliki efek nyata dalam aspek kosmologi, psikologi, dan bahkan fisika. Ini semakin menegaskan bahwa ajaran Islam mencakup pemahaman ilmiah yang luas dan mendalam, menghubungkan keajaiban spiritual dengan realitas alam semesta. Dengan memahami konsep ini melalui sains, kita semakin menyadari bahwa doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya berjalan dalam harmoni yang luar biasa. Malam Lailatul Qadar bisa jadi adalah momen di mana dimensi waktu dan keberkahan bertemu, menciptakan efek luar biasa yang dirasakan oleh manusia dan seluruh alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Berikut beberapa dalil tentang Lailatul Qadar dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu dalil utama mengenai Lailatul Qadar terdapat dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar 97, 1-5. 2. Surat Ad-Dukhan ayat 1-6 Ham. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika. Innahu huwas sami'ul alim. Artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Dukhan 44, 1-6. Dalam sejumlah hadits disebutkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, Innaha lailatus samhatu talqa, la harata wala barida, tajri ala nasi rahmatun fiha. Sesungguhnya malam itu adalah malam yang lembut, cerah, tidak panas dan tidak dingin. Pada malam itu turun rahmat kepada manusia. Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Innaha lailatul tulqa'u baydha, ka'annaha subhu yawmaha la tushbihuha layla.
Artinya, sesungguhnya malam itu adalah malam yang cerah putih seperti pagi harinya. Tidak ada malam yang menyerupainya. Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.